kalau kita melihat dunia pendidikan tinggi kita di Indonesia Ya. dan juga dosen, mahasiswa, kurikulum dengan zaman yang sekarang, Ya. tantangannya apa sih? Tantangannya sebenarnya dari dulu tetap sama, yaitu dunia itu berubah sangat cepat. Dunia itu berubah sangat cepat. Jadi apa sebagai individu, terutama sekali di waktu kita menjadi mahasiswa atau waktu kita menjadi dosen itu, karena ini kan adalah proses belajar mengajar yang paling tinggi ya, proses belajar mengajar yang paling tinggi. Jadi tantangannya itu di dalam proses belajar mengajar yang paling tinggi ini, kita memang seharusnya selalu mengajarkan ilmu yang paling depan, ilmu yang paling ilmu yang kita bilang ilmu yang paling maju, yang paling mutakhir. Tetapi dunia itu berubah begitu cepat. Jadi sebenarnya kesenjangan dari SMA ke kuliah itu cukup besar, karena secara pendidikan atau secara asas pendidikan itu sampai dari TK sampai SMA itu kita mengenyam pendidikan asasnya dengan asas mempelajari segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh dunia pengetahuan, segala sesuatu yang sudah ditemukan. Tetapi begitu kita pindah ke perguruan tinggi, begitu kita masuk perguruan tinggi, itu ada asas baru, apa itu proses belajar mengajar. Asas barunya adalah di perguruan tinggi itu adalah tempat bahwa kita harus bukan saja menimba ilmu-ilmu yang sudah ada, tapi menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan inovasi-inovasi. Inilah yang terjadi di perguruan tinggi. Jadi kalau dari asas proses belajar mengajar itu berbeda sekali di perguruan tinggi dan di sebelumnya SMA sampai SMK, ya. Jadi yang kalau kita tantangannya itu, nah bagaimana kita itu bisa mengubah cara berpikir kita yang tadinya misalnya sangat bagus belajarnya kalau tiap ulangan itu ada, hingga saya bukan lagi hanya harus bagus ulangan, kadang-kadang juga bukan ulangan waktu kuliah, tetapi bagaimana saya bisa tahu ilmu-ilmu yang paling mutakhir dan baru dan bisa mengerti. Dan juga bahkan ada banyak sekali bidang-bidang atau ilmu-ilmu yang tadinya sama sekali tidak ada waktu SMA. Nah itulah yang sangat menjadi tantangan. Jadi saya bagaimana bisa tetap belajar untuk belajar. Itu tantangan di waktu kuliah. Belajar untuk belajar karena begitu cepat sekali perubahan, begitu banyak sekali dan beragam sekali ilmu, dan antara perubahan dan keragaman itu kalau disilang, itu berarti pilihannya menjadi begitu luas.